Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arianto dari Turbates. Satu yang kami tanyakan Pak, tadi alhamdulillah saluran irigasi nanti dibuat, kita berharap dan juga jalan nanti aksesnya dibuat. Cuma sehingga ada ganjilan Pak. Tadi dikatakan sisa tanah semua kena jalan tol yang bisa diganti atau setidaknya di bawah 100 meter. Mungkin nanti terjadi. Jadi jalan tol nanti memotong tengah-tengah Pak. Jadi misalnya kita panjang ini terpotong tengah. Mungkin sisanya itu lebih dari 100, mungkin bisa 500 sampai 700 meter. Padahal yang sebelah itu nanti tidak ada akses jalan, atau nanti berhubungan dengan kampung atau berhubungan dengan sungai. Otomatis sawah itu karena tidak ada akses jalan akan mati Pak. Nah, nanti mohon penjelasan apakah itu nanti ada solusinya atau diberi jalan atau bagaimana supaya tetap kita bisa memfungsikan tanah tersebut. Itu yang saya tanyakan, mungkin nanti bisa disambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kepada saya. Maaf, kami mewakili dari pemerintah desa Gunangan mengingat di desa Gunangan nanti yang terkena jalan tol ada tanah kas yang terkena di desa Gunangan. Seperti yang ditanyakan kepada Bapak Rianto, bagaimana nanti kalau tanah kas desa itu juga tidak terkena semuanya, padahal yang tersisa nanti kan tinggal sedikit, padahal akses untuk masuk untuk pengelolaan tanah nanti kan juga terhambat, padahal nanti kan untuk tanah kas desa Gunangan itu juga menjadi masa depan desa Gunangan yang menjadi sumber PAD desa Gunangan. Nanti kalau tersisa sudah tidak digunakan, nanti kan menjadi tanah orang atau tidak bisa digunakan. Yang pertama, yang kedua kaitan sama undangan yang sekarang beredar. Kemarin ada warga kita yang tidak mempunyai SPPT. Kemarin kan yang diundang pada pertemuan ini kan berdasarkan SPPT yang tercantum yang punya SPPT. Warga kita tidak ada yang tidak punya SPPT pada persiapan ini tidak ada undangan dan tidak bisa menghadiri. Dan nanti bisa tercover tidak masalah nanti ganti untung kaitan sama ganti rugi tanah yang dimiliki. Sementara sekian dulu, nanti kalau ada tambahan kita tambah lagi. Terima kasih. Ya kan? Oh, Bu Sri Sukirmi. Oh, Bu Sri. Ini terkait tentang tanah warisan nih. Ya. Tadi kan ada biaya persertifikatan ditanggung pemerintah. Ya kebetulan sawah saya kan ada 2 lokasi yang kena. Kan ada saudara yang di Jakarta, otomatis semua saudara saya harus berkumpul semua atau gimana? Ya kebetulan orang tua kami udah nggak ada dua-duanya, bapak dan ibu nggak ada. Nah itu kan ada 2 patok sawah yang kena. Kan kami 4 bersaudara, otomatis kami harus mengumpulkan saudara-saudara. Terima kasih. Jadi maturnu tadi ada 3 penanya terkait sisa tanah maupun tanah kas desa dan juga siapa yang nanti dikumpulkan nonton ibu. Jadi monggo yang pertama Pak Christian dulu, bagaimana terkait sisa tanah, monggo bisa dijelaskan. Dan matur nuwun Pak Rianto, terkait sisa tanah yang lebih dari 100 meter persegi, apabila misalnya luasnya masih bersisa 500 meter persegi, tetapi dengan lebar 1 dikalikan 500 dan di belakangnya jurang atau sungai, dan sehingga tidak bisa dimanfaatkan kembali, Bapak Ibu semuanya bisa membuat surat permohonan agar ikut dibayarkan. Dan misalkan kalau ada sisa tanah seperti ditanyakan tadi lebih dari 100, tapi kiri kanannya masih bisa difungsikan kembali,
nanti kan kami membuat ini Pak, jalan penghubung ini Pak, jalan tani Pak, jadi tetap bisa dimanfaatkan kembali Pak, kecuali tanah tersebut memang berada di pojokan, tidak ada tetangganya seperti itu, Bapak bisa bersurat kepada kami untuk dibebaskan. Tapi kalau masih ada banyak, nanti kami membuatkan jalan tani kembali, jadi saluran maupun jalan untuk ke lokasi itu masih bisa dijangkau. Sama juga untuk perlakuan untuk tanah kas desa juga sama ya Pak, ini kasusnya juga sama untuk sisanya misalkan nanti membuat surat, nanti ada tim ke lapangan yang mengecek untuk kelayakan dibayar atau tidaknya. Kalaupun ada warga yang belum mendapatkan undangan, itu nanti waktu setelah kita masang patok pasti ketahuan warga kanan kirinya terkena kok yang tengah nggak terkena. Nanti waktu tim satgas turun lapangan pasti juga akan terdata Pak, kan didampingi dengan perangkat desa juga. Jadi untuk saat ini kan masih tahap woro-woro kula nuwun, kalaupun ada warga yang belum mendapat undangan, nanti waktu pelaksanaan pasti akan diundang. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bu Sukirmi, mungkin dari BPN bisa menambahkan. Mohon izin Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh tim persiapan dari provinsi. Jadi kegiatan sosialisasi publik ini berakhir pada tanggal 25 Agustus. Kemudian Gubernur akan menetapkan penetapan lokasi, ya, penetapan lokasi terkait dengan pembangunan jalan tol. Kemudian Gubernur memerintahkan kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah. Tentunya dari provinsi Kanwil BPN mendelegasikan dan menugaskan kepada kantor pertanahan Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pengadaan tanahnya. Bapak Ibu sekalian, kita nanti membentuk panitia, ya, panitia pengadaan tanah yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Di situ dibentuk Satgas A, ya, dan Satgas B. Satgas A melaksanakan pengumpulan data fisik, artinya pengumpulan subjeknya, tanahnya, ya, objeknya tanah. Jadi melakukan pengukuran bidang dan melakukan pengukuran keliling. Kemudian Satgas B melakukan pengumpulan data yuridis terkait dengan yang sertifikat, kemudian terkait dengan KTP, KK, dan sebagainya. Dalam kepanitiaan itu kita anggotanya adalah kepala camat, kemudian kepala desa, dan nanti kita petugas di lapangan akan dibantu oleh struktur yang paling rendah, RT ataupun kadus, nanti kita libatkan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jalan tol di Klaten ini panjangnya 28 km, ada 4.000 bidang tanah. Jadi sementara pekerjaan 30 hari, tentunya kesiapan Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya kita harapkan tol ini akan dipasang tanda batasnya, yang kuning as jalannya, yang merah batas kanan dan batas kirinya.